Jumpa kembali sahabatku di channel saya Adenium JBI, channel seputar propagasi adenium. Oke, singkat saja hari ini. Yang baru nonton jangan lupa like, subscribe, aktifkan notifikasinya. Yang selalu nonton terima kasih sudah hadir dan mendukung. Yang mau tanya-tanya seputar adenium silahkan tulis di kolom komentar atau di Adenium JBI Facebook Messenger. Oke, hari ini video kita selalu dan masih dengan propagasi adenium. Hari ini tentang cara perawatan adenium pada saat musim hujan dan masa peralihan musim panas. Ini sudah desakan viewer saya dan saya baru bisa share hari ini. Sebenarnya videonya sudah ada beberapa bulan yang lalu tentang rawat-rawat adenium di musim hujan. Jadi saya akan ulas hari ini untuk musim peralihan ke musim panas. Meskipun untuk tahun ini curah hujan di bulan Juli, tidak tertutup kemungkinan masih terjadi hujan di beberapa daerah di Indonesia. Kacaunya lagi, kadang secara tiba-tiba hujan datang pada siang hari, 30 menit kemudian muncul panas lagi. Nah, kondisi yang begini itu yang tidak disukai para adenmania maupun para kolektor tanaman hias. Oke lah, kalau lagi di rumah kita bisa bilas-bilas siram air sumur, itu yang biasa dilakukan para adenmania. Tapi kalau adeniumnya banyak ya cukup repot juga. Bagi petani adenium yang punya tenda plastik UP, oke lah sedikit enakan. Tapi pengalaman kawan-kawan tetap juga kena air hujan dari samping, tempias air hujan akibat angin. Oke, sekarang cluenya adalah caranya saya bagaimana mengatasinya musim peralihan. Cara saya adalah tetap lakukan aktivitas seperti ini. Yang pertama, jika saya sedang di rumah kondisi hujan lalu panas lagi, saya akan bilas tanaman dengan air sumur semampu saya. Kalau di kebun ya saya biarkan saja. Kebiasaan saya akan amati 2 hari ke depan. Yang terjadi adalah akan ada seleksi alam pada koleksi adenium, yang mana adenium yang gerah dengan situasi di atas, biasanya beberapa pohon akan merontokkan daunnya sendiri akibat air hujan pada media tanam yang hadir tiba-tiba. Situasi lain yang muncul akibat kondisi di atas, sisa air hujan yang masih menempel pada daun, lalu kemudian terpapar panas matahari. Biasanya 2 hari ke depan daun tersebut akan bercak-bercak totol-totol seperti ini, dan 2 hari kemudian berwarna kuning dan mulai rontok pada keesokan harinya. Nah, jika daun sudah rontok, aktivitas saya setiap pagi hari adalah mengumpulkan daun-daun rontok di sekitar media dan daun kuning yang masih menempel pada batang dan ranting adenium, itu saya ambil atau saya cabut dari tangkainya atau cabangnya. Pembiaran saya untuk kondisi hujan panas yang datang tidak terduga ini saya anggap sebagai seleksi alam pada adenium. Sudah saya jelaskan tadi. Saya percaya saja karena semuanya sudah saya persiapkan segala kemungkinan, seperti pencegahan fusarium atau busuk batang, persiapan media tanam, dan rotasi pergantian media, penyemprotan pesnap, pestisida nabati organik, supaya kutu nggak datang seminggu sekali. Videonya sudah ada terdahulu, silahkan scroll di beranda YouTube. Oke, sekarang jika pembiaran itu tadi akan ada beberapa pohon yang merasa gerah, air hujan yang bersifat asam menyatu pada media dan menempel pada daun. Akibatnya yaitu daun bercak-bercak yang lama-kelamaan akan kuning dan rontok. Jika semua daun kekuningan, ada satu kebiasaan saya adalah pangkas total. Tidak ada cara lain selain cara demikian. Daun rontok yang kekuningan dan masih menempel pada batang, ranting, seperti di pohon ini sahabat dan rekan-rekan semua,
Jangan lakukan pembiaran, lakukan pruning total atau pangkas total semuanya. Kenapa demikian? Karena daun ini akan menguap dan ada semacam virus yang menggerakkan kutu putih segera menghampiri dan bersarang pada daun yang bercak-bercak itu. Ingat, kutu putih adalah musuh besar adenium. Kalau sudah datang dan bersarang di bawah daun, alamat yang terjadi adalah pertumbuhan stuck karena kutu putih menyerang daun dan merusak pori-pori daun dan bersarang secara beramai-ramai. Jika terkena kutu putih, tetap lakukan pangkas total, semprot pestisida nabati, bawang putih, dan daun tembakau. Bagi yang mau kimiawi bisa gunakan Samit atau Kurakron secara bergantian. Oke, hari ini ada 4 pohon yang saya pruning total. Secara keseluruhan daunnya sudah kuning semua, dan perlu saya garis bawahi, pertahankan daun hijau untuk proses tumbuh kembang adenium kita, karena daun adalah dapur tanaman. 4 pohon ini kurang lebih sudah 3 bulan bertahan daun hijaunya. Jadi sekarang kita harapkan tumbuh daun baru lagi setelah pangkas ini. Tips saya yang lain saat pangkas, segera kumpulkan daun pangkasan tadi. Masukkan dalam kantong dan buang jauh-jauh, kalau bisa ke tempat pembuangan sampah. Yang penting jauh dari adenium kita. Ingat, daun rontok dan daun bekas pangkasan itu bukan pupuk. Sekali lagi sahabatku dan rekan-rekan semua, itu bukan pupuk. Sekalipun bisa dibuat kompos, alangkah baiknya gunakan daun kering yang lain. Jangan tanya kenapa, sudah saya jelaskan tadi, gunakan bahan lain yang lebih bagus. Videonya juga ada di beranda YouTube saya. Perhatikan daun rontok sekitar media. Perhatikan kondisi pohon yang daunnya rapat dan rimbun. Biasanya tanpa kita ketahui kadang-kadang bersarang kutu putih, semut maupun serangga lain. Seperti saya contohkan di pohon ini. Perhatikan media tanam, jika sudah stuck ganti media tanam baru. Kita sudah memasuki musim kemarau, musim yang diidamkan adenmania. Akan ada kenop bunga yang siap bloom dan mekar kompak. Musim yang sangat ditunggu pencinta adenmania dan tanaman hias lainnya. Oke, sekian dulu hari ini. Semoga materi ini bermanfaat buat sahabat yang mau pangkas percabangan adenium dan merawat adenium di musim peralihan di bulan Juli ini. Saya bukan ahlinya tanam-tanam dan propagasi adenium. Saya hanya seorang entusias yang menyukai olah-olah dan bentuk adenium layaknya seperti bonsai. Mohon maaf jika ada kekurangan dan pilihan kata dan pendapat saya yang kurang berkenan. Nantikan video selanjutnya. Semoga jaya adenium Indonesia.